Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Farhan Jarkasi dan Mbak Nismi, Mbak Dokter di studio distribusi kebaikan di hari Selasa sore. Selamat sore, Selasa mudah-mudahan sehat. sore. Apa sehat? Sekitar jam-jam 5:30 lah ya. Ngosor ngobrol sore sama ngopi sore. Ngobrol sore. Jadi Aneh ini berapa hari ini Mbak ngeliatin fenomena yang unik ini, baik secara nyata ataupun secara media sosial itu apa ya? Kalau nanti kita tarik mundur ke belakang lah. Yes. Setelah ada seorang public figure keluar dari hukuman keadilannya, ya itu disambut gegap gempita kan gitu ya. Gegap gempita, terus diundang lagi untuk ngobrol di media sosial ataupun di salah satu media elektronik lah ya. Nah, kita di sini nggak membahas masalah kenapa dia sampai diadili di penjara itu kan gitu ya. Tapi kita membahas demokrasinya para netizen itu terhadap sikap penyambutan yang luar biasa terhadap seorang public figure ini gitu. Jadi apa ya? Kalau Anda lihat ini Mbak, seperti aksi boikot. Aksi boikot seperti itu. Tapi ini bukan sekali ini aja, banyak lagi. Misalnya ada case tidak suka atau salah sebut, terus boikot terhadap produk misalnya, atau misalnya yang tidak senang sedikit itu boikot. Nah ini sebenarnya kan Mbak, nggak tahu lah ya, bagian yang masyarakat awam ini kan melihatnya ini nggak hanya sisi boikot, ini ada sisi bisnis, sisi politis kan seperti itu. Tapi menurut Mbak ini seperti apa nih Mbak fenomena demokrasi ala netizen yang sekarang ini gitu, itu seperti apa ya? Jadi ini berangkat tuh dari fenomena ada public figure gitu ya keluar dari tempat yang sudah menebus dosa gitu istilahnya ya, sudah keluar lalu ada penyambutan yang mungkin menurut netizen halayak ramai atau menurut publik ini kayaknya aduh ngapain sih begitu penyambutannya gitu ya kira-kira ya, lalu ada seruan-seruan untuk boikot ini apa segala macam gitu ya. Nah ini kalau kita amati ya memang seperti kata An tadi bahwa ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, banyak orang juga mengalami mendapatkan respon dari para netizen kita yang minta istilahnya boikot. Kalau bahasa ada satu budaya, ada satu fenomena juga itu namanya cancel culture ya. Jadi di kita mungkin belum familiar dengan cancel culture itu ya. Jadi cancel culture itu memang satu cara gitu ya, satu cara untuk mempermalukan seseorang di ranah publik gitu ya, di ranah publik karena seseorang itu melakukan tindakan yang kontroversial. Nah gitu, karena seseorang itu melakukan tindakan yang kontroversial baik dia dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, jadi memang tujuannya untuk tidak memberi ruang lagi gitu, tidak memberi ruang lagi kepada yang sudah melakukan perbuatan kontroversial itu. Nah, itu yang kalau di kita sering namanya himbauan untuk boikot, petisi misalnya. Kita kan juga sering ya misalnya membaca-baca berita atau lihat nonton di TV gitu. Ada himbauan untuk menandatangani petisi memboikot artis A, memboikot artis B gitu ya, memboikot produk A, memboikot produk B gitu ya. Jadi itu lebih dikenal dengan istilahnya cancel culture. Jadi kita tidak memberi ruang lagi kepada orang yang sudah melakukan di mata kita gitu ya, di kacamata kita, dalam kepala kita itu satu perbuatan yang kontroversial, tidak baik gitu ya, di luar dari batas toleransi, di luar dari batas yang dianggap norma yang harusnya tidak dia langgar. Nah, itu yang kayaknya di kita lagi maraknya itu cancel culture ya.
Oke, Mbak. Coba kita diskusi garis bawahi masalah cancel culture tadi ya. Yes, yes. Jika kontroversi itu kan masih bisa diperdebatkan lah ya misalnya. Yeah. Tapi kalau bersinggungan dengan norma, kita bilang lah ya, nanti kita kan misalnya yang lagi marah nih misalnya karena kita bilang sexual harassment kan gitu ya misalnya, ataupun misalnya rasisme. Rasisme itu kan memang atau seksis gitu ya, atau seksis misalnya. Itu kan memang siapapun pasti tidak terima kan gitu ya kan. Iya. Nah, sehingga ketika ada penyambutan yang luar biasa, ada penerimaan publik terhadap tokoh-tokoh yang melakukan itu, ada kelompok besar lain yang tidak terima terhadap kondisi-kondisi ini. Kok sepertinya diapain ya? Gampang sekali sih melupakan suatu kejahatannya kan gitu. Mudah memaafkan. Pertanyaan gini Mbak, terhadap cancel culture, budaya boykot secara cancel culture-nya, ini suatu keadilan sosial kah atau intimidasi sosial? Bagaimana kita melihatnya? Jadi memang ada dua sudut pandang ya kalau bicara cancel culture. Jadi ada yang menganggap bahwa cancel culture adalah sebuah keadilan sosial, social justice bagi korban yang mungkin tidak mendapatkan keadilan gitu ya, bagi korban yang sepertinya selama ini kurang diperhatikan, bagi pihak-pihak gitu ya, bagi pihak-pihak yang selama ini kayaknya tidak terlalu dianggap kehadirannya gitu ya, penderitaan dia, rasa tidak nyaman yang dia alami itu dianggap tidak terlalu dipertimbangkan gitu. Makanya dianggap kalau ada cancel culture berarti itu keadilan sosial banget gitu ya, pihak yang tadinya tidak mendapat tempat, tidak mendapat perhatian karena adanya cancel culture, budaya boykot dan segala macam itu seperti memberi keadilan pada pihak yang tadi sedikit terabaikan gitu ya. Nah, tapi bagi mungkin pelakunya, bagi orang yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kontroversial, itu akan menjadi intimidasi massal. Karena kan banyak orang yang menghujat, banyak orang yang menyerukan untuk memboikot, banyak orang yang menyerukan untuk jangan beri dia ruang, jangan beri dia lagi tempat, jangan beri dia lagi panggung. Itu kan yang cancel culture tadi. Jadi memang kembali lagi kepada kita. Kalau kita merasa bahwa cancel culture adalah satu jalan untuk memberi pelajaran supaya tidak berulang lagi gitu ya. Ini kan demokrasi ala media sosial ya, demokrasi ala netizen jadinya kan ya cancel culture, karena ini seruan datangnya dari publik gitu ya, seruan datangnya dari publik dan publik yang beramai-ramai melaksanakannya gitu. Apakah lewat media sosial, yang paling aktif ya memang lewat media sosial gitu ya. Jadi ada dua pendapat memang. Satu bisa berfungsi sebagai keadilan sosial untuk membela korban yang tadinya sepertinya terabaikan gitu ya, proses untuk kan orang yang mendapatkan kayak tadi misalnya kasus-kasus pelecehan seksual ya, kasus-kasus bullying misalnya, kasus-kasus yang atau pemerkosaan gitu ya. Nah itu kan berat ya, dia akan mengalami stress disorder ya, trauma pasca kejadian itu gitu ya, dia akan mengalami trauma berkepanjangan dan itu takes time, proses pengobatannya, proses healingnya makan waktu, nggak bisa sebentar, apalagi soal udah trauma psikis gitu ya. Nah sementara mungkin si pelakunya setelah dia mungkin apakah mendapatkan hukuman namanya itu dianggap tidak sepadan dengan yang dia lakukan terhadap si korban gitu ya. Sementara setelah dia keluar mungkin ada orang-orang yang menganggap wah ini teman saya nih udah keluar dari proses keadilan dia itu, dari proses peradilan dia itu, saya mau sambut dah. Sebenarnya sih nggak bisa juga nggak bisa kita bilang penyambutan kamu nih terlalu berlebihan nih, istilahnya glorifikasi gitu ya, glorifikasi gitu ya, wah berlebihan nih, macam menyambut pahlawan pulang, macam menyambut tokoh yang udah berjasa banget gitu ya. Ada penolakan gitu ya, ada penolakan dari publik gitu, karena merasa bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang di luar daripada batas norma gitu ya, di luar dari batas norma ya. Itu memang pasti ada dua sisi ya, pasti ada dua sisi.
Nah, publik kita ini kan menuntut kalau udah begitu udahlah jangan lagi diberi ruang, kan itu yang terjadi ya. Nah, itulah cancel culture gitu ya. Yang satu cancel culture, yang satu glorifikasi gitu. Iya, iya Mbak. Semakin apalah ya, sedikit terang lah ya. Tetap dia dua mata uang lah ya, dua mata pisau ya, yang bisa dipakai. Cuman memang kalau melihatnya ini dilihat case by case lah ya. Iya, iya. Case by case. Maksudnya netizen pun mungkin akan lebih smart lah ya, lebih cerdas dalam melihat ini kan gitu ya. Ini kepentingan bisnis, iya, iya. kepentingan politik, kepentingan finansial, ini yang harus jeli sebenarnya sebagai netizen. Jangan hanya seperti budaya ikut lah ya, budaya ikut segala macam, ikut menghakimi. Cuman memang setuju Mbak jika ini keadilan sosial lah ya, menuntut keadilan sosial bagi pihak-pihak yang terpinggirkan. Kita ambil contoh seorang pelaku pelecehan atau pemerkosaan kepada anak kecil. Ya, pedofil misalnya. Pedofil ya, dia memang predator kalau di sana misalnya ya kan, dia memang sudah mendapatkan hukumannya, keadilannya secara legal, dihukum 5 tahun kayak 10 tahun kayak kan gitu ya. Keluar dari situ selesai hukumannya. Tapi bagi si korban itu kan akan dibawa seumur hidup ya kan. Iya. Makanya ada istilah masa depan bagi si pelaku, masa suram bagi si korban. Yes, benar banget itu. Ya kan. Jadi suatu bentuk keadilan sosial. Tapi kalau tanya lebih jauh lah nih Mbak, gerakan-gerakan seperti ini, boycott, cancel culture, pengenyahan, ini faedah atau unfaedah? Pertanyaannya apa ya? Cukup sulit juga nih, faedah atau unfaedah gitu ya. Kalau Mbak lihat gitu ya, ada misalnya gerakan kampanye namanya Me Too ya, gerakan kampanye Me Too bahwa pelaku orang korban yang mendapatkan apakah pelecehan seksual, apakah tindakan yang kurang menyenangkan lah gitu ke arah kekerasan seksual, pelecehan seksual, bullying segala macam. Ada gerakan namanya Me Too gitu, bahwa saya juga pernah mengalami itu, saya juga merasakan apa yang kamu rasakan, dan itu ternyata berdampaknya besar sekali gitu ya terhadap para perempuan yang menjadi korban itu, dia menjadi lebih berani speak up. Nah, kalau terkait dengan cancel culture, tindakan yang boykot, penolakan gitu ya, apakah berfaedah atau unfaedah? Kalau dibilang faedah, tentu ada faedahnya gitu ya. Jadi membuat orang lebih berhati-hati dalam bersikap, membuat orang sangat lebih berhati-hati dalam bersikap, karena demokrasi netizen ini lebih ngeri gitu ya. Demokrasi netizen ini dengan kacamata netizen ini kita harus berhati-hati gitu. Jadi kalau ditanya apakah berfaedah, dalam satu sisi dia sangat berfaedah. Kenapa berfaedah? Ada hal-hal yang kadang orang kalau cuma dijatuhi hukuman penjara gitu ya, kayaknya dia alah nanti juga orang pada lupa gitu ya. Udah keluar gitu 2 tahun 3 tahun orang pada lupa, karena kita kan biasanya udahlah toh dia sudah menjalani hukuman, ngapain lagi sih diribut-ributkan gitu ya. Kita ini orangnya pemaaf. Tapi harusnya kita ingat bahwa dengan adanya cancel culture itu kita jadi mengingat, oh ternyata ketika saya melakukan sesuatu yang salah, ketika saya keluar dari jalur gitu ya, orang mengamati saya dan mereka responnya luar biasa, nggak suka banget gitu ya. Nah ini kan tentu berfaedah, orang jadi lebih berhati-hati ketika menentukan langkah, mengambil langkah, memberikan respon, orang lebih berhati-hati. Kalau dibilang apakah dia unfaedah, kalau ditujukan hanya dengan untuk udahlah saya nggak suka banget sama dia, boykot aja gitu ya, tanpa ada satu kesalahan yang sangat kontroversial gitu ya, kayaknya jadi sesuatu yang unfaedah ya. Kita jadi kayaknya dibilang orang tuh iri gitu dengan kelebihan dia, ya nggak sih? Dikit-dikit kita boykot. Misalnya dia terlalu famous, dia apa kita nggak suka, ada salah dikit misalnya ucapan apa kita langsung cari-cari kesalahan yang lain-lain. Oke, itu jadi unfaedah. Tapi kalau ditujukan memang kita berdiri melakukan cancel culture itu pada posisi, pada niat untuk supaya orang lebih berhati-hati gitu ya dalam melakukan tindakan, jangan sampai merendahkan orang, jangan sampai yang membuat orang itu masa depannya jadi suram gitu ya, seperti yang An bilang tadi. Kalau untuk pelaku ya, untuk korban dia masa depannya suram seumur hidup jadi kan, karena trauma dia
dibawanya gitu, dia bawa secara psikis itu seumur hidupnya. Jadi ada faedahnya, memang ada faedah jelas di situ. Tapi dia akan menjadi sangat unfaedah kalau apa saja kesalahan dikit aja cancel culture, kesalahan dikit aja cancel culture. Enggak juga begitu ya, enggak sebegitunya juga kita melakukan mematikan hak hidup orang gitu ya, mengintimidasi namanya. Seperti yang tadi, cancel culture itu bisa jadi keadilan sosial, bisa juga jadi intimidasi sosial. Gitu sih. Setuju Mbak, valid itu infonya bahwa harus pinter-pinter milah. Iya. Gerakan kita mau ikut gerakan Me Too yang mana ya kan, harus pinter-pinter milah, nggak juga Me Too nanti lama-lama jadi merek tas de Tumi ya kan. Iya, Me Too itu kan gerakan kampanye untuk mendukung korban pelecehan seksual ya. Itu Me Too. Jadi saya merasakan apa yang kamu rasakan, saya juga pernah berada di posisi itu. Jadi itu namanya Me Too. Nah, ini yang kaitan untuk memboikot itu dia ke cancel culture. Tapi kan kalau ditanya apakah faedah atau unfaedah, ya tentu ada faedahnya. Gitu ya. Paling tidak kan Mbak, ini penting misalnya kita di suatu organisasi lah, kita misalnya bilang ya kan, kita bilang suatu perusahaan besar misalnya kan, jika tidak ada kontrol sosial terhadap cancel culture ini bisa bahaya ya kan. Yang penguasa bisa suka-sukanya aja kan gitu. Iya. Nah, tapi memang untuk dari sisi misalnya dikit-dikit cancel culture yuk, dikit-dikit boikot yuk, isi online, ini harus jeli juga, jangan sampai nanti salah-salah kita mematikan misalnya perekonomian, mematikan kehidupan orang banyak. Ini yang rezeki orang ya, menutup rezeki orang jadinya. Iya. Jadi ini nggak macam-macam nih, jika kalau kasarannya itu jika sudah distempel, wah ini payah hilang ya kan gitu. Iya. Udah. Tapi memang kontrol sosial perlu ya, kontrol sosial perlu ya. Ya perlu juga. Tapi pilah-pilah ya cancel culture itu untuk sesuatu yang memang udah sangat di luar norma, di luar daripada aturan-aturan yang memang harusnya tidak kita langgar ya. Itu sih kalau Mbak setuju dengan cancel culture dengan catatan, istilahnya begitu ya, dengan catatan. Harus sesuatu yang memang sudah sangat kontroversial dan membuat orang jadi lebih berhati-hati gitu. Ya, cancel culture by note lah ya, by notif lah ya. Dengan catatan ya, nggak semuanya harus cancel culture, salah dikit cancel culture gitu ya, salah dikit cancel culture. Itu kan jadinya kayaknya kita kayak malaikat banget ya, kayak Tuhan banget memutuskan dia nggak layak hidup atau enggak gitu ya, nggak juga sebegitu ekstrimnya lah gitu ya. Jadi pinter-pinter lah ya, lihat kondisinya. Sebenarnya cancel culture ini, kalau ini apa Mbak ya, misalnya kalau kita tetap sepakat lah ya bahwa predator seks, pelecehan seksual, rasisme itu nggak ada tempat lah ya, nggak ada tempat untuk itu. Yes. Kita sepakat untuk itu. Cuman memang hati-hati juga, karena ada yang menarik dari lagu yang sempat dipopulerkan siapa, Titik Puspa ya kan. Itu kan sebenarnya sebuah ungkapan antara dilematisnya. Kadang-kadang kita bilang penghibur malam, kupu-kupu malam ya kan, sucikah mereka yang datang, ya kan, salahkah yang mereka kerjakan. Iya. Nah ini kalau main hantam kromo misalnya langsung memboikot dia seanak cucunya, ya ini mungkin menarik untuk dibahas Mbak di episode berikutnya ya kan. Nggak segampang itu ya kan. Iya. Kita bisa meniru banyak itu yang gerak cara-cara semut mantan wali kota Surabaya memindahkan seperti apa ya. Iya. Bagaimana kerennya semutnya mantan wali kota Solo. Iya. Ya, yang sekarang Bapak Presiden kita tanpa ada gesekan memindahkan hal-hal seperti itu ya kan. Nah itu yang nggak asal-asal aja langsung cancel culture, boykot. Memang ini Anda tetap setuju bahwa kontrol sosial itu perlu, ada faedahnya. Oke Mbak, mungkin kalau gini lah sudut pandangannya, hal-hal kayak gini nih yang seharusnya nggak terjadi. Kalau pepatah Jawa itu ya bisa merasa lah ya, bisa merasa. Jangan glorifikasi kali. Apa tadi Mbak istilahnya glorifikasi ya? Glorifikasi itu
istilahnya kita penyambutan memuliakan gitu ya, ya memuliakan gitu ya, kan itu sesuatu yang untuk ya kalau mau disambut mungkin ya tidak terlalu berlebihan. Misalnya versi netizen tadi kan katanya ngapain sih kayak nyambut pahlawan gitu ya, jadi ya sulit juga. Kalau bahasa Medan mungkin jangan heboh-heboh kali lah, Wak. Tenang-tenang dulu, ya kan. Tenang-tenang dulu aja, biar tenang dulu, nah gitu ya kan. Mungkin ini harus dipahami juga sama public figure ini, yang sadar lah, sadar diri aja. Maksudnya ya boleh sih, siapa sih yang nggak mau berrezeki ya kan. Dan kita pun nggak bisa juga stereotip kan gitu. Stereotip bahwa ketika orang misalnya pernah sekali melakukan pelecehan seksual atau predator seks, kita stereotip dia akan seperti itu seumur hidup, nggak bisa juga. Iya. Masih Mana ada tahu ruang, gitu cuman ya, dia memang sudah apa ya, sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Mana tahu dia memang sudah taubat gitu ya, sudah benar-benar berjanji pada diri dan Tuhannya bahwa dia tidak melakukan itu. Kan kita nggak juga bisa pukul rata ya, langsung menghakimi dia bahwa dia bukan begini ya. Jadi berhati-hati lah ya. Cuman punya quote menarik nih Mbak, kalau kayak gini nih teringat bapak bangsa kita, almarhum Gus Dur. Itu cukup simpel dia dalam menyikapi seperti ini. Maafkan kesalahannya, tapi jangan lupakan perbuatannya. Iya benar ya, benar ya, itu. Simple. Maafkan kesalahannya, tapi jangan lupakan perbuatannya. Benar kan? Gus Dur, almarhum Gus Dur sangat simpel menyikapi fenomena yang seperti ini. Bagaimana boykot ini segala macam, dia nggak mau, cuman dia bilang waktu itu almarhum itu bilang dalam menyikapi apapun lah ya, polemik, kesalahan atau apapun, maafkan kesalahannya, tapi jangan lupakan perbuatannya. Ya. Oke, Mbak Nismi. Oke. Menarik. Cancel culture dapat pencerahan lah ya. An pribadi itu pencerahan. Nambah wawasan, yang pasti nambah wawasan. Oh, bahwa cancel culture itu budaya seperti ini. Efeknya akan seperti ini, faedah atau tidak, keadilan atau intimidasi, ya kan Mbak ya? Nanti kita ketemu lagi ya Mbak Nismi ya, atau ada yang mau disampaikan lagi Mbak Nismi? Itu mungkin ya, yang untuk cancel culture nanti mungkin ada part 2-nya gitu ya, episode keduanya. Betul, kita bahas lebih dalam ya. Buat studio distribusi kebaikan, rekan-rekan distribusi kebaikan, sobat distribusi kebaikan yang mendengar perbincangan sore ini, Selasa ini di 14 September 2021, yang merasa ada faedahnya, ada manfaatnya, nambah kewawasan, silahkan dibagi ke teman-temannya. Paling tidak menjadi input nutrisi yang baik lah ya buat kita. Oh iya ya, budaya seperti ini. Oh lagi ada budaya seperti ini. Oke, Mbak Nismi. Yap. Terima kasih sobat distribusi kebaikan, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.